Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, Bu Ila akan melanjutkan pembelajaran tentang aturan sinus dan kosinus. Di sini aturan sinus dan kosinus terdiri dari, kalau kemarin Bu Ila bilang terdiri dari 3 subbab, tapi ternyata setelah Bu Ila lihat kembali, di sini terdiri dari 4 subbab. Apa saja subbabnya? Aturan sinus yang pertama, aturan kosinus, kemudian luas segitiga sembarang. Ini sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Nah, yang keempat itu adalah tentang kita hanya satu materi hari ini, materi terakhir dari aturan sinus dan kosinus, tentang penerapan aturan sinus dan kosinus dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kita akan belajar tentang soal cerita yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus. Di sini ada soal, kalau kalian lihat, ini adalah yang Bu Ila pakai adalah soal cerita dari LKS halaman 43. Di sini ada soal, diketahui terdapat 2 buah tempat peristirahatan A dan B di pantai dengan jarak 100 meter. Dari tengah laut, seorang pelaut dapat melihat kedua tempat tersebut dengan sudut antara perahu dan kedua tempat tersebut berturut-turut 85 derajat dan 35 derajat. Hitunglah jarak perahu tersebut ke A dan B. Nah, berarti di sini Bu Ila akan gambar terlebih dahulu. Di sini Bu Ila tulis jawab. Jawab atau penyelesaiannya. Nah, di sini sekarang Bu Ila akan gambar posisi si A dan si B, atau tempat peristirahatan si A dan tempat peristirahatan si B. Seandainya bentuknya seperti ini. Kalau digambar, bentuknya akan seperti ini. Hampir siku-siku ya. Kenapa hampir siku-siku? Karena di sini 85 derajat. Nah, yang jadi laut itu yang mana? Yang jadi posisi A dan B itu yang mana? Di sini yang jadi posisi A adalah, sebentar, pokoknya kita belajar memahami cileh A. Di Bu Ila taruh di sini A. Ini yang jadi posisi A. Kemudian yang jadi posisi B adalah yang ini. Dan yang jadi lautnya itu yang mana? Yang jadi laut adalah titik yang ini. Bu Ila simbolkan sebagai P ya, pantai. Atau kalian mau simbolkan sebagai L juga boleh. Bu Ila simbolkan sebagai pantai di sini. Nah, lihat di sini. Diketahui terdapat 2 buah tempat peristirahatan A dan B. Ini adalah tempat peristirahatan A dan ini tempat peristirahatan B di pantai dengan jarak 100 meter. Jadi antara A dan B ini berjarak 100 meter. Tulis di sini 100 meter. Gak apa-apa ya besar, biar kalian paham. Jadi ini jaraknya 100 meter. Antara A dan B itu punya jarak 100 meter. Kemudian dari tengah laut, seorang pelaut dapat melihat kedua tempat tersebut. Jadi di pantai ini kan ada seorang pelaut. Kalau di pantai itu kan ada laut, ya kan? Iya. Di pantai itu memang ada laut kan? Nah, di dalam pantai ini ada seorang pelaut. Seorang pelaut ini melihat kedua tempat tersebut. Jadi dari pantai melihat kedua tempat si A dan melihat si B. Paham ya sampai sini?
Kalau kalian belum paham, kalian ulang-ulang saja, insya Allah nanti akan paham sendiri. Nah, dengan sudut antara perahu dan kedua tempat tersebut berturut-turut 85 dan 35. Di sini kan posisinya A terlebih dahulu baru kemudian B yang ditulis. Berarti si 85 derajat ini punya si sudut A dan 35 derajat punya si sudut B. Sekarang Bu Ila tulis di sini. 35 derajat. Kecilan berarti 11. Coba kekecilan. Nah, oke, di sini 35 derajat. Gimana ya? Ya, 35 derajat. Si A punya sudut 35 derajat. Oh, maaf, yang 35 derajat itu adalah si B ya. Si B, berarti saya pindahkan ke atas. Kemudian si A punya sudut 85 derajat. Berarti di sini 85 derajat. Nah, yang ditanya adalah jarak perahu tersebut ke A dan B. Dari perahu ke A ini jaraknya berapa? Bu Ila tulis. Nah, ini jaraknya berapa? Dan yang ini juga jaraknya berapa? Jadi belum ketahuan. PA dan PB-nya itu belum ketahuan. Nah, sekarang harus kamu ingat, kemarin mencari luas segitiga sebarang itu kan ada yang kalau diketahui dua sudut dan satu sisi, atau diketahui satu sudut dan dua sisi. Nah, di sini posisinya ada dua sudut dan satu sisi. Dengan aturan sinus, kita dapat menentukan panjang PB dan panjang PA. Pertama kita mencari panjang PB-nya terlebih dahulu. Oke. Nah, berarti kalau kita mencari PB-nya terlebih dahulu, berarti kita harus tahu sudut yang ketiga, yaitu sudut P. Sekarang lihat, bagaimana kita mencari sudut P? Sudut P, saya tulis di sini. Sudut P itu sebelumnya sudut segitiga itu berapa sih? Ada berapa derajat? Sudut segitiga itu 180 derajat. Di sini sudah ada 85 dan 35. Berarti sudut P sama dengan 180 dikurang 85 ditambah 35. Nah, sama dengan 180 dikurang 85 ditambah 35, 5 tambah 5 10, naik 1, 8 tambah 3 11, tambah 1 12, jadi 120. 180 dikurang 120 adalah 60. Berarti sudut P adalah 60 derajat. 60 derajat. Di sini saya tulis 60 derajat. Nah, kalau sudah, ini Bu Ila pindahkan dulu kali ya. Misalkan Bu Ila taruh di sini. Nah, ini mencari sudut P. Nah, sekarang
kita kalau sudah selesai mencari sudut P, sekarang kita mencari satu-satu terlebih dahulu. Mencari panjang PB-nya terlebih dahulu ya. PB, maaf. Berarti PB PB per sin A sama dengan AB per sin P. Nah, sudah selesai. Kemudian PB-nya itu berapa? PB-nya kan belum diketahui, berarti kita tetap tulis PB. Maaf. Di sini PB per sin A, berarti kita pakai ini. Ingat, dia selalu berhadapan. PB berarti sin A, AB berarti sin P, AP berarti sin B, gitu ya. Jadi dia saling berhadapan. Perbandingannya ini harus saling berhadapan. PB per sin A, sin A-nya itu berapa? Berarti dia sin 85, sin 85 derajat sama dengan AB. AB-nya itu jaraknya adalah 100 meter per sin P itu. Sin P adalah 60 derajat. Sin 60 derajat. 60 derajat. Nah, kalau sudah, di bawahnya lagi ini dikali silang. PB dikali sin 60, 100 dikali sin 85. Berarti saya tulis yang sinnya dulu ya. Ini kan PB ini kan seperti variabel, jadi dia letaknya di belakang. Jadi sin 60 derajat PB sama dengan 100 sin 85. 100 dikali sin 85 derajat. Berarti saya tulis di sini sin sin 60 derajat sama dengan sin 60 derajat dikali PB sama dengan 100 dikali sin 85 derajat. Sin 85 derajat. Nah, ini kenapa ini? Sin 60 derajat dikali PB sama dengan 100 dikali sin 85 derajat. Berarti sin 60 derajat itu berapa? Kamu harus lihat. Kemudian sin 85 derajat itu berapa? Bisa dicari dengan kalkulator sains ya. Nah, berarti si PB ini, PB sama dengan 100 dikali sin 85 derajat dibagi sin 60 derajat. Berarti saya tulis di sini PB sama dengan 100 dikali, atau seperti ini tulisnya, 100 dikali sin
sin 85 derajat maaf 100 dikali sin 85 derajat per sin 60 derajat 60 derajat. Nah, kalau dicari nanti hasil PB adalah 115 meter. Nah, PB-nya berarti si PB di sini adalah 115 meter. Itu yang pertama. Ya. Ini si PB 115 meter. Nah, sekarang kita mencari PA atau AP. Caranya sama saja. Oke, berarti saya tulis di sampingnya. Saya copy aja ini, nanti tinggal diganti. Copy, paste, copy, paste. Nah, ini saya taruh di samping. Nah, mencari PA-nya itu sama saja mencari yang di atas. Berarti PA di sini saya ganti menjadi PA. PA itu bukan sin A lagi. PA berarti dia berhadapan dengan B. Berarti PA sin B di sini sama dengan AB per sin P. Boleh pakai AB per sin P atau kamu pakai PB per sin A. Boleh. Jadi boleh dua. Boleh kamu ini dengan ini, boleh kamu PA per sin B dengan AB per sin P atau PA per sin B dengan PB per sin A. Boleh sama saja nanti hasilnya. Nah, di sini saya pakai AB per sin P. Berarti saya ganti di sini PA sin B. Sin B itu adalah 35, bukan 85. 35 derajat sama dengan 100 per sin 60. Ini tetap. Sin 60 PA di sini bukan PB ya, PA sama dengan 100 dikali sin 35. Sin 35 berarti di sini PA sama dengan sin 100 dikali sin 35 per sin 60, hasilnya adalah 66,23 meter. Nah, nanti kamu cek lagi atau hitung sendiri sin 35 itu berapa, sin 60 itu berapa, nanti dibagi 100 dikali sin 35 per sin 60. Pasti hasilnya adalah 66,23. Jadi jarak perahu ke A dan B adalah jarak perahu ke A dan perahu ke B adalah P ke A itu 66,23 meter jaraknya. Kalau dari perahu ke B itu jaraknya 115 meter. Kalau dari A ke B itu jaraknya 100 meter. Nah, ini saja yang Bu Ila sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada yang harus kalian tanyakan, tanyakan langsung ke Bu Ila sendiri lewat personal WA. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Kurang lebihnya Bu Ila mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.